bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya.
Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah saat ini. Dan kita akan mulai ibadah dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap rencanamu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu Tuhan yang melimpah kami semuanya. Dan saat ini kami ingin beribadah, kami akan duduk di bawah kaki-Mu, kami ingin memuji nama-Mu, dan Engkau yang berkati kami Tuhan, kepersiapan kami, bila semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Ya bersyukur Tuhan, kasih pengorbanan dan semuanya. Dan saat ini kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alam-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan.
persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur semuanya. Kasih-Mu mengorbankan kami semua Tuhan. Bersama katakan, dipenuhi kemuliaan-Mu, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan.
dipenuhi kemuliaan-Mu, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar berkat kasih karunia-Mu atas kami semua anak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Oh haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Setia Tuhan, ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Coba ya terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Jemaat Empang 3. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah online hari Minggu. Kita mengucap syukur bahwa pada hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini Tuhan, untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna ya Bapa, sehingga kami pada hari ini Tuhan tetap dalam kondisi sehat sempurna, dipenuhi damai, sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada hari ini Tuhan kami akan sharing firman-Mu, kami akan belajar Bapa bagaimana kami harus berjaga-jaga dalam kehidupan ini Tuhan.
agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, agar kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Biar sharing firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat buat semua jemaat-Mu, juga buat hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang menuntun kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan luar biasa. Untuk ibadah minggu ini, tuntunan Tuhan luar biasa. Sejujurnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali saya dijadwalkan untuk membawa sharing firman Tuhan, saya selalu berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat-Mu Empang 3. Hamba ini tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan yang menjadi sumber kehidupan, yang menjadi Tuhan yang menuntun senantiasa kehidupan hamba-Mu. Saudara-saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Asal kita punya kerinduan aja untuk menjadi berkat, untuk taat pada gembala, Tuhan akan memberikan tuntunannya saudara-saudara. Saya berdoa Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat-Mu di Empang 3 ataupun saudara-saudaraku yang lain yang mengikuti ibadah online ini. Saudara-saudaraku, Tuhan luar biasa. Saya bermimpi saudara. Selama ini saya memang sering mimpi, tapi mimpinya tidak jelas. Begitu bangun, hilang, lupa semuanya. Tapi ini beberapa hari yang lalu, waktu saya berdoa untuk minta tuntunan Tuhan, Tuhan kasih mimpi yang sangat-sangat jelas. Dan pada awalnya saya hanya berpikir ini hanya mimpi, dan saya tidak terlalu memikirkannya. Tapi begitu setiap pagi saya olahraga jalan pagi, saya selalu pakai earphone, saya dengarkan puji-pujian. Tuhan terus taruh ke hati saya. Saya tuh ingin bicara ini loh, anakku. Apa Tuhan? Terus setiap hari saya tanya apa? Ternyata tuntunan Tuhan seperti ini saudara-saudaraku. Saya percaya ini bukan satu mimpi saja, tapi Tuhan punya maksud yang luar biasa. Begini saudara-saudara, saya mimpi saya demikian. Saya bermimpi rumah saya itu kondisinya sangat-sangat tidak nyaman, tidak menyenangkan. Kondisinya lapuk dan banyak bocor saudara-saudara. Dan di ruang tamu saya lihat ada terpal yang terpasang di atasnya, sepertinya untuk menghalangi air yang bocor ke bawah, saudara-saudara. Begitu saya keluar dari pekarangan rumah saya, pagar saya melihat satu truk besar yang sudah dipenuhi dengan besi-besi rongsokan, saudara-saudara. Dalam mimpi itu saya merasa sangat sedih, sangat-sangat terintimidasi bahwa rumah saya itu akan dihancurkan dan akan diambil puing-puingnya, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, saudara, mimpinya tidak berlanjut terus dan saya bangun, saudara. Begitu saya bangun, saya mengucap syukur. Tuhan, terima kasih, rumah saya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang nyaman, tidak ada bocor. Saya bersyukur saudara, hanya itu batasnya. Sesudah itu saya beraktivitas biasa, saya jalan pagi, saya dengarkan puji-pujian, saya berdoa. Tapi Tuhan terus taruh di hati saya untuk menyampaikan mimpi ini ada maksud Tuhan saudara-saudara. Coba kita masuk dalam firman Tuhan dulu, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudaraku, luar biasa Tuhan kasih hikmat demikian saudara. Dahulu kita ini semua seperti rumah yang sudah lapuk, yang sudah hancur, yang bocor sana sini saudara-saudara. Begitu kita diselamatkan Tuhan, kita menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus,
kita dibenarkan, saudara. Kita dijadikan bersih, saudara. Dosa-dosa kita sudah dihapus. Kita sudah diampuni, saudara-saudaraku. Nah, apa yang terjadi setelah kita diselamatkan, saudara-saudara sekalian, sama seperti rumah kita yang sudah dibangun, yang sudah dibikin indah, kita harus jaga, saudara. Kita harus isi dengan perabot-perabot yang kita perlukan. Kita harus bersihkan. Dan kita harus jaga supaya tidak terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran harus kita tambal dan kita rapikan. Demikian dengan hidup kita, saudara-saudara. Kita sudah dibayar lunas, saudara-saudaraku. Kita sudah menerima keselamatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan kita harus jaga kehidupan kita, saudara. Tuhan bicara lagi banyak hal tentang keadaan saat ini, saudara. Selain tentang kita ini sebagai bait Allah yang tubuh kita harus kita jaga, kita harus hidup dalam kekudusan. Saudara-saudaraku, kita tahu saat ini keadaan tidak semakin membaik. Keadaan pandemi COVID-19 ini membuat banyak kesulitan ekonomi bagi banyak orang, bukan hanya anak-anak Tuhan, bukan di mana-mana terjadi. Saudara-saudaraku, keadaan ini membuat sebagian anak-anak Tuhan kehilangan damai sejahtera, kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan mau bawa kita untuk supaya kita berjaga-jaga. Jangan izinkan iblis untuk mencuri damai sejahtera kita. Mari kita baca di ayat firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, Tuhan akan menguatkan dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari celah untuk menerkam kita, saudara-saudara. Saya mau kasih satu kesaksian, di mana seorang anak Tuhan yang militan, karena keadaan dia harus bekerja di rumah, dia harus mengurus anaknya yang juga sekolah online, dia juga harus mengurus makan anak-anaknya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia merasa itu hektik banget pekerjaannya sehingga dia kehilangan damai sejahtera, saudara-saudara. Akibatnya, saudara, suaminya pulang kerja mendapati mukanya masam, cembetut. Pada saat suaminya bertanya, kenapa mukamu seperti ini? Dia menjawab, saya capek. Saya hektik banget seharian ngurusin anak yang aktif sekali. Nah, saudara-saudaraku, ibu ini sharing dengan saya dan kebetulan saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini dan saya bagikan firman ini dan saya juga bagikan kesaksian saya. Saya bilang apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, pekerjaan yang sangat membuat kita kewalahan atau apapun juga, kita jangan melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Kamu berkata kamu tidak punya waktu, kamu masih sempat masak. Pada saat kamu masak, kamu bisa mendengarkan firman Tuhan pakai aplikasi Alkitab bersuara. Kamu masih bisa mengikuti puji-pujian yang kamu suka. Masih bisa mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi kesukaanmu. Saudara-saudaraku, kadang-kadang ini dilupakan oleh anak-anak Tuhan. Karena dihimpit oleh masalah-masalah kehidupan, mereka melupakan hubungannya dengan Tuhan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, saya bisa memberi satu masukan ini karena saya mengalaminya, saudara. Bukan ringan juga masalahnya, cukup berat. Tapi yang saya dapatkan, kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita intim dengan Tuhan, dibangun pagi-pagi hari, masalah tetap ada, pekerjaan tetap banyak seperti itu, tapi kita punya damai sejahtera, saudara. Kita punya sukacita, itu yang membuat kita bisa berkemenangan, saudara. Akhirnya
hal-hal itu akan lewat. Tuhan kan berkata di ayat 10 bagian yang B, Tuhan akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara-saudaraku, seketika lamanya itu berbicara tidak terus-menerus, saudara. Ada waktunya, segala masalah kita itu akan Tuhan bereskan semuanya. Yang penting kita intim dengan Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apabila di antara kita pasti sebagian dari anak-anak Tuhan ada yang Tuhan izinkan mengalami kelelahan, mengalami kejenuhan, kita ingat kembali akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan di Matius 11 ayat 28, Tuhan berkata, "Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan percaya saudara-saudara, sampai sekarang saya terus bersandar kepada Tuhan, tidak ada kelelahan saudara. Saya mengucap syukur, apapun yang Tuhan izinkan, kita mengalami kesibukan yang luar biasa, kita mengalami masalah yang Tuhan izinkan, asal kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita tidak menjadi lelah. Kita tetap berada dalam kondisi yang Tuhan kehendaki. Tetap kuat, tetap semangat. Saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, begitu banyak di sekitar kita lihat banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan, ada yang mengalami sakit juga, ada yang mengalami kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami pemotongan gaji yang cukup besar. Saya mau katakan percaya. Tetap lakukan bagian kita mengucap syukur. Tetap lakukan bagian kita intim dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan lakukan bagiannya. Demikian saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan untuk tetap intim dengan Engkau. Apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau berkata Tuhan Engkau baik dan Engkau setia Tuhan. Janji-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya Bapa, kami semua akan keluar sebagai pemenang. Biarlah Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Engkau lepaskan. Yang memiliki masalah finansial Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu Empang 3 Tuhan, berkati kami semua, segala pujian, segala hormat kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91, kita akan bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam doa sapaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk doa, pujian, penyembahan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bapa, biarlah semuanya boleh Tuhan menguatkan setiap kami untuk kami menjalani kehidupan keseharian kami di dalam kami mengikut Engkau Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan keseharian kami. Bapa, tiba saatnya kami bersamaan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami.
Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, semua aparatur sipil TNI Polri, semua pejabat negara dari pusat sampai ke daerah. Bapak, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka boleh menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara kami dengan takut dan gentar akan Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Bapak, Indonesia bebas corona. Bapak, Indonesia bebas dari krisis ekonomi. Bawa bangsa kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Bawa bangsa kami Tuhan dalam kejayaan di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang sendiri ya Tuhan yang memimpin bangsa kami masuk dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Masuk dalam keselamatan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, untuk Pak Insinyur Niko Nyutor Harjo, Gembala pembina kami dengan keempat wakilnya, Gembala Rayon, Gembala Cabang, Gembala Ranting. Bapak, kami serahkan semua pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan-Mu sempurna atas pemimpin rohani kami. Senantiasa Engkau menyertai setiap pelayanan mereka dan seluruh aktivitas kehidupan mereka Tuhan. Semuanya ada dalam perkenan-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan. Bapak, biar kiranya berkat kasih sukacita dan sejahtera daripada-Mu ya Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berkat keselamatan, kesehatan, umur panjang, berkat jasmani, rohani, jiwani Tuhan ada di dalam kehidupan kami senantiasa. Hari semakin hari kami semakin mencintai Tuhan dan menempatkan Yesus Kristus Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, kami membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur untuk seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini dalam tangan. Kami percaya lebih dari apa yang dapat kami doakan telah Engkau sediakan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita satukan hati kita, angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah. Terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.